Terima kasih. Iya, sama-sama. Apakah sudah nyaman duduknya Mbak Christine? Sudah, Bu. Baik. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya Christine, Bu. Oh, dengan Mbak Christine. Ya. Salam kenal ya Mbak Christine. Ya. Nama saya Fani, bisa dipanggil Bu Fani atau Mbak Fani ya Mbak Christine. Gimana nih kabar Mbak Christine hari ini? Alhamdulillah saya baik hari ini. Jadi kabar Mbak Christine hari ini baik ya? Iya. Ya, sangat kelihatan Mbak Christine, sangat kelihatan bahagia sekali hari ini ya. Ya. Sebelum kesini tadi Mbak Christine, apakah ada kegiatan lain selain menemui saya hari ini? Kebetulan saya sebelum kesini tadi itu saya ada kuliah di Ibu. Setelah itu saya menemui Ibu. Oh, jadi Mbak Christine ini seorang mahasiswi ya? Benar, Bu. Di universitas mana Mbak Christine? Di Universitas Adibuana. Oh, di Adibuana yang di Surabaya itu ya? Iya, Bu. Mbak Christine yang di mana? Yang di Ngado apa yang di Menanggal? Saya di Nagel. Oh, jadi Mbak Christine yang di Ngado ya? Iya. Sudah semester berapa nih Mbak Christine? Saya sekarang semester 5, Bu. Oh, sudah semester 5, sudah semester tua ya? Iya. Iya, semangat ya, tugasnya lagi banyak-banyaknya nih. Iya, Bu, benar. Iya. Kesibukannya Mbak Christine sehari-hari apakah kuliah saja atau ada kerjaan atau Mbak Christine sambil kerja gitu? Selain kuliah saya juga kerja, Bu. Oh, sambil kerja ya? Iya, sibuk banget ya Mbak Christine ya? Iya. Iya. Membagi waktunya, Bu. Oh iya, jadi Mbak Christine ini sambil kerja ya? Iya. Oh ya, terkait kedatangannya Mbak Christine ke sini, apakah ada yang ingin diceritakan atau apakah ada yang ingin disampaikan kepada saya? Begini, Bu, saya ingin bercerita tentang masalah saya. Kalau saya ini sering kepikiran masalah tugas saya, Bu, di kampus. Iya. Tugas yang seperti apa ya Mbak Christine? Di semester sekarang ini tuh kan dosennya tuh banyak banget ya, Bu, ngasih tugasnya. Iya. Dan tugasnya tuh dalam bentuk kelompok, dan saat berdiskusi kelompok saya tuh sering kayak merasa nggak enak gitu, Bu. Ya, jadi Mbak Christine itu kesulitan untuk mengerjakan tugasnya gitu ya Mbak Christine ya. Baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut ya Mbak Christine, apakah Mbak Christine sudah pernah melakukan proses konseling? Belum, Bu, saya baru pertama kali ini mengikuti proses konseling. Baik, sedikit saya jelaskan ya Mbak Christine di sini gimana sih proses konseling itu ya. Jadi proses konseling itu bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami masalah. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak Christine sebagai konselingnya ya. Di sini saya hanya fasilitatornya Mbak Christine saja dalam mengatasi masalahnya Mbak Christine. Namun nanti semua pilihan selesai atau nggak selesainya masalah itu ada di tangan Mbak Christine sendiri. Seperti itu ya Mbak Christine. Bisa, baik, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Selain itu juga setiap pertemuan itu biasanya ada waktunya 30 sampai 45 menit ya Mbak Christine. Mbak Christine berkenan yang berapa? Sepertinya cukup 30 menit saja, Bu. Oke, cukup 30 menit ya Mbak Christine. Dan nanti kalau masalahnya itu menurut Mbak Christine belum selesai, nanti kita juga bisa menjadwalkan kembali Mbak Christine bisa bertemu lagi di minggu berikutnya atau di yang minggu-minggu yang lain gitu ya Mbak Christine. Nanti bisa kita jadwalkan hari apa dan jam berapa seperti itu ya. Baik, Bu. Ya. Baik, tadi Mbak Christine sepakat pertemuan hari ini tuh sampai 30 menit saja ya. Ya.
dari yang Mbak Christine bilang tadi, Mbak Christine itu kan kepikiran tugas dan saat berdiskusi kelompok itu Mbak Christine sering merasa nggak enak gitu ya. Iya. Bisa dijelaskan merasa nggak enaknya itu yang seperti apa yang Mbak Christine rasakan saat ini? Jadi tuh pas waktu sesi diskusi bareng itu saya tuh diem saja Bu. Sebenarnya tuh saya punya ide yang pengen banget saya sampaikan, tapi saya sendiri tuh merasa nggak yakin gitu Bu sama ide saya. Melihat teman-teman saya tuh yang selalu aktif ngeluarin pendapat mereka, dan takutnya tuh kalau saya ngomong bakal nggak dianggap penting gitu loh Bu tentang ide saya. Baik. Ya, saya paham. Jadi Mbak Christine itu merasa punya ide gitu ya yang ingin disampaikan, tetapi akhirnya Mbak Christine itu memilih untuk diam karena takut sama teman-teman yang di kelasnya Mbak Christine gitu ya. Iya Bu, betul. Oh, ya. Benar, kadang saya tuh cuma setuju aja Bu biar diskusi hari itu tuh cepat selesai. Oh, iya. Iya baik. Lalu sudah berapa lama Mbak Christine itu kayak gini? Sepertinya tuh mulai dari semester 5 ini sih Bu. Jadi dari semester 5 ini ya. Iya. Berarti semester sebelumnya itu tidak ada masalah ya Mbak Christine, dan baru merasakan itu di semester 5 ini ya. Iya Bu. Oh iya. Apa ada faktor lain gitu yang membuat Mbak Christine menjadi seperti ini? Tidak ada sih Bu, hanya karena saya itu takut Bu menanggapi reaksi teman saya Bu. Oh, jadi Mbak Christine tuh takut ya kalau nanti Mbak Christine mengutarakan pendapat gitu tapi tidak direspon sama temannya seperti itu ya, atau pendapat Mbak Christine nanti dibuat kayak gurauan gitu ya. Iya Bu. Iya. Iya baik. Gimana nih perasaan Mbak Christine selama ini punya ide yang bagus tapi Mbak Christine itu tidak bisa mengutarakan itu gitu. Perasaan saya tuh kayak nyesel gitu loh Bu. Kayak ada perasaan yang nggak enak, kenapa nggak dari awal saja saya tuh menyampaikan ide saya Bu. Seperti itu. Ya, jadi Mbak Christine itu merasa menyesal gitu ya, tidak menyampaikan hal-hal itu dari awal seperti itu ya. Ya baik. Tapi kalau menurut saya juga sih itu hal yang umum ya bagi kayak mahasiswa gitu. Karena saya dulu juga merasakan seperti itu Mbak Christine. Pengennya sih mengutarakan pendapat, tapi nanti itu takutnya itu pandangan dari teman itu nggak enak seperti itu ya Mbak Christine. Iya betul. Iya. Lalu apa harapan Mbak Christine untuk bisa lepas dari masalah ini Mbak Christine? Saya tuh pengen lebih berani seperti ketika saya menyampaikan pendapat, ketika saya menyampaikan ide saya tuh lebih berani gitu loh Bu menyampaikannya, dan saya tuh berani menerima kritikan dari teman saya, dan saya tuh berani mengkritik kinerja teman saya yang apabila tidak benar. Iya baik. Jadi Mbak Christine ini ingin menjadi pribadi yang bebas mengekspresikan dirinya Mbak Christine gitu ya, tapi juga tetap menghormati orang lain seperti itu ya Mbak Iya Christine. benar. Iya, iya Mbak Christine. Kira-kira hambatan apa saja sih yang Mbak Christine temui untuk mewujudkan harapannya Mbak Christine gitu? Yang menjadi hambatan saya itu Bu, ketika saya itu ada rasa keraguan dan rasa takut saya. Wah bagus sih itu, berarti Mbak Christine itu sudah sadar untuk harus mulai berubah ya Mbak Christine. Iya Bu. Apakah sudah ada upaya yang Mbak Christine lakukan? Belum ada Bu. Belum ada ya, baik. Di sini saya simpulkan kalau Mbak Christine itu merasa tidak punya keberanian untuk menyampaikan pendapat ya saat sesi diskusi kelompok, karena Mbak Christine tuh merasa takut sama reaksi teman-teman yang ada di sekitarnya Mbak Christine ya. Iya Bu. Dan berpikir nantinya pendapat Mbak Christine itu nggak penting gitu ya untuk tugas kelompok, benar seperti itu? Iya Bu, benar seperti itu. Baik, mendengar permasalahannya Mbak Christine tadi,
Saya itu sepertinya bisa menggunakan teknik assertive training ya Mbak Christine. Iya Bu. Apakah Mbak Christine sudah pernah dengar gitu apa itu assertive training? Saya belum pernah mendengar itu. Bisa Ya. dijelaskan Bu? Baik. Jadi saya jelaskan sedikit ya Mbak Christine. Assertive training itu adalah untuk kita bisa mengekspresikan diri, terus pendapat, kebutuhan dengan tegas dan jujur, tetapi menghormati orang lain juga Mbak Christine. Jadi dengan teknik ini bisa untuk membantu Mbak Christine menyampaikan pendapat lebih tegas dan berani tanpa rasa takut lagi ya Mbak Christine. Iya Bu. Kedengarannya itu kayak menarik ya Bu. Kalau gitu gimana caranya? Baik Mbak Christine, yang pertama itu perlu Mbak Christine ketahui juga bahwa ide atau pendapat Mbak Christine itu sangatlah berharga. Semua orang itu punya hak untuk menyuarakan pendapatnya mereka Mbak Christine ya. Termasuk Mbak Christine juga. Jadi dalam diskusi kelompok, cobalah Mbak Christine itu mulai dengan kalimat, aku punya ide nih yang mungkin bisa kalian pertimbangkan, seperti itu Mbak Christine. Kayaknya bisa dicoba deh Bu. Oke, bagus. Kita langsung coba praktek gimana? Anggap saja lah saya itu kelompoknya Mbak Christine dan mau ngasih ide seperti itu. Baik Bu. Ya. Oh ya, sebelumnya kita mulai, kalau Mbak Christine merasa gugup, Mbak Christine bisa tarik nafas dalam-dalam sebelum ngomong supaya Mbak Christine lebih rileks gitu ya. Oke. Silahkan duduk yang nyaman dulu Mbak Christine. Sudah Bu. Ya baik. Mari kita mulai. Pejamkan matanya Mbak Christine. Terus Mbak Christine mulai ambil nafas lewat hidung. Ya baik. Terus keluarkan lewat hidung juga. Apakah sudah sedikit rileks Mbak Christine? Sudah agak lebih tenang Bu. Ya baik. Baik, kita mulai saja ya Mbak Christine. Baik Bu. Oh iya, tugas kita kali ini bikin laporan implementasi ke sekolah nih. Ada yang punya ide untuk ice breakingnya enggak? Aku ada ide. Menurutku gimana kalau kita pakai permainan berhitung. Jadi nanti kalau ada anak yang menghitung lipat 4, itu dia mengatakan door. Jika nanti dia nggak bilang door, nanti kita kasih punishment ke dia. Bagaimana menurut kalian? Wah, boleh juga idemu. Kita tampung dulu ya. Baik, sudah selesai ya. Saya lihat Mbak Christine sudah menunjukkan kemajuan ya Mbak Christine. Gimana perasaan Mbak Christine setelah sedikit latihan barusan? Lebih lega dan lebih ngerasa nggak tertekan Bu, nggak kayak seperti biasanya Bu. Oh, jadi sudah sedikit tenang gitu ya Mbak Christine? Iya Bu. Sudah sedikit-sedikit lah nanti bisa dicoba untuk mengutarakan pendapatnya Mbak Christine. Iya ya. Syukurlah kalau begitu. Sering-sering latihan juga ya Mbak Christine, dan menerapkan teknik ini nantinya Mbak Christine akan lebih terbiasa untuk berani ngomong kayak dulu lagi, seperti itu ya. Mbak Christine juga nanti lebih terbiasa mengutarakan pendapatnya gitu ya. Baik Bu, saya akan mencoba berlatihnya di rumah Bu. Ya, tidak terasa ya Mbak Christine, sudah 30 menit berlalu pertemuan kita. Sebelum kita akhiri sesi konseling ini, gimana Mbak Christine perasaannya setelah mengikuti proses konseling bersama saya? Perasaan saya setelah melakukan konseling hari ini tuh saya merasa lebih lega, dan saya itu juga jadi tahu tindakan apa saja yang bisa saya lakukan saat menghadapi masalah saya tadi Bu. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya tadi. Oke, baik. Saya juga senang mendengarkan cerita Mbak Christine. Saya juga senang Mbak Christine menyempatkan waktunya untuk bertemu saya hari ini gitu ya Mbak Christine. Nanti kita kalau ada pertemuan lagi ya kita bertemu lagi ya Mbak Christine. Iya Bu,
Kalau begitu saya izin pamit pulang dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Mbak Kristi. Iya.